Invasi Rusia ke Ukraina terhitung sudah terjadi selama 2 tahun, sejak 24 Februari 2022 lalu. Selama 2 tahun perang melawan Ukraina, dana yang dikeluarkan Rusia tidak sedikit. Menurut data dari Kennan Institute untuk Wilson Center, pengeluaran Rusia di sektor militer telah melonjak 3 kali lipat dibandingkan masa sebelum perang. Setiap tahun 2019 sampai 2021, anggaran federal Rusia untuk keperluan militer sebesar 3 hingga 3,6 triliun rubel atau sekitar 618 triliun rupiah. Selama musim panas dan musim gugur tahun 2022, Kementerian Keuangan Rusia membuat penyesuaian besar-besaran, sehingga pengeluaran militer melebihi rencana awal. Namun, tak hanya pengeluaran militer yang melonjak, perekonomian Rusia juga ikut terancam akibat adanya sanksi dari sejumlah negara terhadap Rusia. Negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yaitu Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Australia, Swiss, Jepang, Korea Selatan, dan lainnya. Cadangan devisa senilai 350 miliar dolar atau sekitar separuh dari total cadangan Rusia telah dibekukan. Sekitar 70% aset bank-bank Rusia juga dibekukan. Bahkan negara-negara barat memberlakukan beberapa kebijakan, seperti melarang ekspor impor dengan Rusia dan melarang penerbangan dari Rusia. Mereka juga memberlakukan sanksi terhadap pengusaha kaya yang terkait dengan Kremlin, serta menyita kapal pesiar mereka. G7 atau organisasi yang terdiri dari 7 negara dengan perekonomian paling maju di dunia, membatasi harga maksimum untuk minyak mentah Rusia. Hal itu sebagai upaya untuk mengurangi pendapatan Rusia. Meski mengalami lonjakan pengeluaran dan berhadapan dengan sanksi-sanksi barat, tetapi faktanya perekonomian Rusia tak seburuk yang diharapkan negara-negara barat. Rusia justru mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 3,6% di tahun 2023 dan diprediksi akan semakin meningkat pada tahun 2024. Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengaku sanksi-sanksi Eropa tidak merugikan negaranya. Putin mengeklaim Rusia mengalami pertumbuhan, sedangkan negara-negara barat yang justru mengalami penurunan. Atlantic Council mengungkapkan Rusia berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga yang telah ditentukan G7. Mereka menyebut sekitar 1.000 kapal tanker bayangan digunakan Rusia untuk pengiriman minyak tersebut. Rusia saat ini juga mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari, terutama ke India dan China. Para peneliti di King's College menganggap Rusia juga masih mampu mengimpor banyak barang barat yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.